Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana bi khairi nabiyyin mursal wa akramana bi khairi kitabin munazzal. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أيها المستمعون والمستمعات إخواني وأخواتي في الله رحمكم الله. Para pendengar, para pemirsa, saudara-saudariku dimanapun berada yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang memberikan kita kenikmatan yang sangat besar menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, umat yang paling dicemburui oleh umat-umat lainnya. Dan jika mereka bisa memilih, pasti semua umat berharap menjadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam untuk baginda kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga untuk keluarga, sahabat, tabiin dan semua pengikutnya hingga hari akhir kelak. Laqad manna Allahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan minhum. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Imran, sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang beriman ketika Allah mengutus kepada mereka seorang rasul dari golongan mereka. Yatlu 'alaihim ayatih, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan Sunnah, wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin, dan meski sebelumnya mereka termasuk orang-orang yang berada dalam kesesatan, ketidaktahuan. Saudara-saudaraku, para pemirsa MUI TV yang dirahmati dan dimuliakan Allah SWT, pertama Allah menyebut nikmat ini sebagai minnah. Al-minnah. Apa perbedaan minnah dengan nikmah? Allah sebut bahwa diutusnya Nabi Muhammad atau kita ditakdirkan sebagai umat Nabi Muhammad itu sebuah minnah. Minnah disebutkan para ulama adalah nikmatun azimah. Dia sebenarnya nikmat juga, hanya dia nikmat yang sangat besar. Kathratu ihsanillahi ila ibadih, ihsan yang sangat banyak yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya. Jadi dia jauh lebih besar dari nikmat. Bisa dikatakan dia adalah nikmat khusus. Ada juga yang berpendapat bahwa minnah ini adalah nikmat min ghairi iktisab, yang didapatkan seorang hamba tanpa usaha. Kalau Bapak Ibu dapat gaji, ya, ini tanggal muda, gaji itu kan nikmat. Kita bisa memenuhi kebutuhan kita dengan gaji yang kita dapat. Tapi prosesnya itu kita dapatkan melalui usaha kita. Ada iktisab, ada ikhtiar yang kita lakukan. Seperti badan sehat, ada iktisab dan ikhtiar yang dilakukan. Tapi kalau minnah, iktisabnya tidak ada. Kita kan tidak bisa mesan untuk dilahirkan sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Tapi Allah beri. Orang-orang yang dilahirkan pada masa Nabi Isa, Nabi Musa, mereka juga tidak pesan. Jadi kita dipilih Allah untuk menjadi umat Nabi Muhammad SAW, dan itu merupakan nikmat yang sangat besar. Laqad manna Allahu 'alal mu'minin. Allah menyebutnya dengan minnah. Dan secara khusus minnah itu diberikan kepada orang-orang beriman. Secara umum kepada semua orang yang lahir pada masa Nabi Muhammad SAW itu merupakan nikmat yang sangat besar. Secara khusus
Minnah itu kepada orang beriman, karena orang berimanlah yang bisa merasakan manfaat dari diutusnya Nabi Muhammad SAW. Apa itu? Kita jadi mengenal Allah. Kita jadi tahu mana yang hak, mana yang batil. Kita tahu mana surga, mana neraka. Kita tahu jalan menuju surga. Itu berkat diutusnya Nabi Muhammad SAW. Min anfusihim, Allah menyebutnya dari golongan mereka. Nabi yang diutus Allah adalah seorang manusia biasa hingga bisa dijadikan teladan. Innama ana basyarum mithlukum, sungguhnya aku hanyalah seorang manusia biasa seperti kalian. Ini juga bentuk nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai manusia biasa. Lalu Allah menyebutkan tugas dan misi Nabi di ayat ini. Yang pertama, yatslu alaihim ayati, membacakan ayat-ayatnya. Al-Quran yang diturunkan itu memang harus dibaca. Kalau tidak dibaca maka tidak tahu isinya. Dan sekedar membacanya saja sudah mendapatkan pahala ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Semua disampaikan oleh Nabi, tidak ada satu ayat pun yang disembunyikan. Bahkan ayat-ayat yang berkenaan dengan teguran kepada Nabi sendiri itu juga disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, wa yuzakkihim, mentazkiyah, membersihkan jiwa, min radha'il akhlaq, dari akhlak yang buruk, dari sifat yang buruk, ya, dari hati yang tidak bersih. Itu misi Nabi Muhammad SAW yang senada dengan hadisnya sendiri, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq, sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Jadi misi yang kedua adalah tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa, membersihkan akhlak. Bagaimana kita menjadi hamba-hamba Allah yang punya karakter, sifat, akhlak yang mulia, punya integritas, memiliki budi yang luhur dalam kehidupan sehari-hari, dalam kegiatan apapun kehidupan dunia kita. Makanya ketika Ja'far bin Abi Thalib ditanya oleh Raja Najasyi ketika dikejar sama orang kafir Quraisy ketika hijrah ke Habasyah, siapa itu Muhammad dan apa yang diajarkan kepada kalian? Ja'far bin Abi Thalib mengatakan, dia mengajarkan kepada kami untuk menyembah Allah, tidak menyembah selainnya. Dia menyuruh kami untuk bersilaturahim, untuk berkata baik, untuk tidak menyakiti tetangga, kan? Untuk tidak mengambil hak orang lain. Yang diajarkan Nabi adalah akhlak yang baik kepada umatnya. Baru yang ketiga, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, mengajarkan kepada mereka kitab dan sunnah. Ya, dibaca tidak cukup, diajarkan untuk tahu isinya, untuk bisa diamalkan. Taklim, dengan ilmulah orang bisa meningkatkan kapasitasnya. Tapi yang menarik saudara-saudariku, Bapak Ibu pemirsa MUI TV yang dirahmati dan dimuliakan Allah SWT, di ayat ini Allah mendahulukan tazkiyah ketimbang taklim. Jadi para ulama mengambil pelajaran dari situ bahwa tazkiyah itu lebih dulu daripada taklim. Adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Jangan sampai kemudahan kita mendapatkan ilmu di zaman teknologi sekarang ini membuat kita kehilangan esensi. Esensi itu ada di sini, kan? Di hati yang bersih, akhlak yang mulia, integritas, kejujuran. Kita banyak cakap tapi perbuatan kita entah cemana-mana, tangan kita kotor, na'udzubillah. Itu tidak punya nilai di sisi Allah dan Rasulnya. Maka misi Nabi ini adalah misi kita sebagai umat Islam, melanjutkan estafet dakwah Nabi Muhammad SAW, yatslu alaihim ayati, membacakan kepada manusia ayat-ayat Allah, wa yuzakkihim, mentazkiyah diri kita tentunya pertama kali, membersihkan diri kita dari perbuatan buruk. Baru wa yu'allimuhul kitab wal hikmah, mengajarkan kepada manusia Quran dan hikmah sunnah. Mudah-mudahan Allah memberi taufik, bimbingan dan kemudahan kepada kita untuk mengamalkan atau mensyukuri nikmat yang diberikan Allah kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Ini karunia yang sangat besar.
memahami tugas Nabi dan menyadari bahwa tugas itu tetap berlanjut kepada kita sebagai umatnya, tugas dakwah, tugas para nabi. Dan oleh sebab itulah kita disebut Allah sebagai khairu ummah, sebaik-baik ummah. Wallahu a'lam bishawab. Lebih dan kurang mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.